Setidaknya setiap anak kecil pasti pernah bermimpi memakai jubah dan terbang di angkasa. Tapi gimana kalau mimpi itu jadi nyata buat orang yang salah? Kenalkan, namanya Erik. Dia terlihat seperti anak-anak lain saat tumbuh dewasa, sampai sebuah kecelakaan tragis mengubah hidupnya selamanya. Saat sudah menjadi pria yang bingung dan hancur, Erik menemukan sebuah kekuatan. Dia terbang ke langit bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penjahat yang membalaskan dendam kepada semua orang yang pernah mengecewakannya. Ini cerita yang ku lumayan suka, tapi jujur bikin perut mual beberapa kali saat membacanya. Karena si Erik ini benar-benar kacau. Dia bahkan pernah menjatuhkan seekor beruang grizzly dari langit ke atas seorang detektif, lalu terbang begitu saja cuma untuk bergaya di depan cermin. Di sisi lain, harus ada seseorang yang bisa mengerti pembunuhan ini dan menghentikan Erik sebelum dia melangkah terlalu jauh. Nah, kalau kalian memilih untuk tetap menonton, ku bakal ceritakan kisah gila Erik yang bisa saja membuat video ini dibatasi. Atau kalian bisa baca sendiri komiknya. Awalnya cerita dibuka saat Erik masih kecil sedang bermain dengan kakaknya, Nikki. Erik menjadi penjahat bernama Red Bolt dan Nikki jadi The Streak. Erik senang sekali bermain pahlawan-pahlawanan, apalagi dengan jubahnya, karena jubah itu dibuat dari selimut masa kecilnya yang dijahit memakai emblem milik ayahnya. Ini bakal penting nanti, percaya deh. Sedihnya, hari itu jadi awal hidup yang pahit buat Erik. Saat sedang bermain pura-pura, dahan pohon yang dia pijak patah membuat Erik jatuh. Tapi anehnya, dia sempat melayang sebentar di udara sebelum melepas jubah dari lehernya dan jatuh menghantam tanah. Dahan pohon itu menusuk bahu Erik dan jatuh itu meretakkan bagian samping tengkoraknya, yang membuat dia merasa sakit luar biasa dan punya masalah mental seumur hidup. Erik menghabiskan sisa hidupnya jadi orang yang antisosial dan susah diajak bergaul, sampai dia bertemu wanita bernama Angie yang punya banyak kemiripan dengannya. Ini membuat hidupnya lebih cerah dan mengubah arah hidupnya yang tadinya cuma diam di sofa menjadi membangun masa depan. Tapi Erik tidak tertarik punya masa depan itu, membuat dia terus-terusan gagal menjadi pasangan yang baik buat Angie. Dia selalu menyalahkan setiap masalah kecelakaan yang dia alami dulu. Setelah sekian lama Angie yang selalu dominan dan terus-terusan menolong Erik, dia mulai muak. Saat dikonfrontasi sedikit, Erik malah mengamuk dan merusak barang-barang di sekitarnya, membuat Angie ketakutan. Akhirnya hubungan mereka hancur, dan Erik balik tinggal di ruang bawah tanah milik ibunya, menyia-nyiakan hidup sampai dia mencari sesuatu yang hangat buat dipakai tidur. Tanpa sadar, dia menemukan lagi jubah masa kecilnya, dan bangun-bangun dia sudah melayang beberapa kaki di udara. Erik senang sekali bertemu lagi dengan jubah lamanya, tapi dia malah menyebut ibunya itu wanita pelit karena tidak pernah membuang barang apapun. Saat sedang terbang di langit, Erik memberikan jari tengah ke pohon tempat dia jatuh dulu, dan benar-benar menikmati kekuatan yang dia rasa dulu dicuri darinya. Sementara itu, Angie lagi teleponan dengan Nikki, bilang kalau dia khawatir dengan Erik dan minta Nikki buat membantu adiknya itu. Mereka janjian bertemu untuk membahas cara terbaik membantu Erik, tapi tiba-tiba Erik mengetuk jendela untuk mengobrol sebentar. Erik masuk ke rumah dan minta Angie buat percaya dengannya, lalu mereka terbang bareng di langit. Saat sedang terbang, Angie tidak percaya mereka beneran terbang. Tapi Erik tidak peduli Angie sebahagia apa, mungkin dia memang tidak pernah peduli dari awal. Yang Erik pedulikan cuma siapa yang ditelepon Angie tadi. Angie bilang itu cuma teman, tapi Erik tidak percaya. Bahkan saat Angie bilang dia kangen sekali dengan Erik, Erik tetap tidak terima sudah diputusin. Jadi dia melepas satu tangan yang memegangi Angie, lalu bilang kalau Angie pasti tidak bisa membayangkan rasanya dijatuhkan, apalagi oleh orang yang dia sayang. Tapi sekarang dia bakal merasakan itu, karena Erik beneran melepas Angie dan melihat dia jatuh ratusan kaki, menghantam air mancur taman kota sampai badannya hancur total. Semua itu dilakukan Erik sambil berpikir soal menjalani takdir aslinya buat jadi penjahat beneran. Dan ini bakal makin parah kawan-kawan, jauh lebih parah. Besoknya di Boston Medical, Nikki bersama rekan kerjanya membahas apa yang terjadi pada Angie. Tapi itu tidak masuk akal, karena luka di badan Angie seperti orang yang lompat dari gedung 24 lantai. Padahal tidak ada tempat setinggi itu untuk dia melompat. Balik lagi ke Erik yang lagi duduk di toilet sambil mengagumi foto-foto berharganya. Bener-bener psikopat asli kawan-kawan. Ini bisa saja siapapun yang kalian kenal di dunia nyata, jadi hati-hati ya. Tapi sial buat Erik, pas lagi asik scrolling di toilet, ternyata tisunya habis. Sampai ibunya mengantarkan tisu baru bersama kabar kalau ada 2 detektif di pintu mencarinya. Mereka bertanya apa Erik tahu sesuatu soal Angie.
Saat ditanya-tanya, mereka mengambil sampel rambut untuk dicocokkan dengan rambut yang ditemukan di badan Angie. Detektif itu langsung menebak kalau Eric pelakunya, tapi belum bisa membuktikannya. Eric terus memperlakukan ibunya seperti sampah sebelum memakai jubah untuk mengurus detektif itu. Saat sedang memikirkan cara membereskan mereka, Eric melihat kebun binatang, dan dia mengikat tali ke beruang, menerbangkannya ke atas mobil detektif, lalu menjatuhkannya ke mereka. Sebelum kalian bertanya, iya, jubah itu memang memberikan dia kekuatan fisik tambahan. Nanti bakal dijelaskan. Saat beruang itu membantai detektif, Nikki menelpon Eric soal Angie, mengira Eric sedang berduka. Tapi Eric malah meledek kematian Angie di telepon. Bilang kalau Angie mungkin kelihatan lebih buruk dari terakhir kali dia lihat. Dan bilang Angie pantas mendapatkannya karena mendekati Nikki di belakangnya. Lalu dia tutup teleponnya. Eric pulang ke rumah dan ibunya melihat dia lagi terbang di halaman belakang. Eric pasti langsung membentak ibunya cuma karena dia ada di situ. Terus Eric melihat ke makam Angie dan merenung bagaimana dia tidak pernah jadi apa-apa seperti kakaknya, Nikki. Tapi sekarang saat sudah jadi penjahat, langitlah batasnya. Butuh tempat buat menenangkan diri, Eric pergi ke kabin lama ayahnya, tempat dia dan Nikki dulu sering menginap. Di sana dia menemukan beberapa orang asing yang lagi main LARP, live action roleplay. Terus ada cowok namanya Josh mengenali Eric dari sekolah dan mencairkan suasana, mengenalkan gengnya, Bev si penyihir, Omar si ksatria, Yuki si petarung kecil, dan Rob si orang gendut. Awalnya Eric mau pergi karena merasa mengganggu, tapi Josh mengajak Eric main bareng. Ini kesalahan besar buat Josh. Mereka semua membantu Eric membuat karakter penyihir kegelapan. Saat malamnya mereka tidur, Eric membuka hadiah dari Josh yang isinya komik sama surat permintaan maaf karena pernah merundung Eric di sekolah. Suratnya tulus sekali, tapi kita sudah tahu kan arahnya kemana. Pas besoknya, mereka mulai petualangan melawan Bev si penyihir jahat di gua pembunuhan. Awalnya semua seru, tapi saat lagi seru-serunya main, Eric malah beneran memukul Bev. Dan ini merusak semuanya. Semua orang jadi tidak mau main dengan Eric lagi. Eric pun keluar untuk terbang dan berpikir sebentar. Tapi setiap pikirannya itu jahat dan sesat. Dia merasa satu-satunya cara buat membuat ini lebih baik adalah dengan membunuh mereka semua. Dia menarik tenda Bev dan Omar saat mereka lagi tidur, terus dihantamkan ke pohon berkali-kali. Besoknya semua orang bingung Bev dan Omar kemana. Tapi Eric bohong bilang mereka berantem soal selingkuh terus pergi. Orang-orang sebenarnya curiga dengan Eric, tapi mereka tetap lanjut main dan membuat Eric jadi peran penjahat. Pas mereka lagi di jalur hutan, mereka menemukan Omar dan Bev digantung di atas truk mereka. Bev jatuh ke tenda di atas mobil dan minta tolong sambil kesakitan. Saat Yuki, Rob, dan Josh panik, Eric di langit teriak ke mereka kalau harusnya mereka tidak menemukan Bev dan Omar. Tapi karena sudah ketemu, sekarang mereka harus lari buat menyelamatkan nyawa. Eric memilih Rob buat jadi yang pertama, padahal Rob baik sekali dengan Eric dari awal. Eric mengangkat Rob ke udara, terus dijatuhkan ke atas tiang sampai menembus mulutnya. Ditinggalkan sebagai pesan buat Josh dan Yuki soal nasib mereka nanti. Jujur ini nyesek sekali saat dibaca karena mereka tidak harus mati. Eric tidak harus melakukan ini. Tapi memang sejahat itu si Eric. Dia suka bisa membuat orang memohon-mohon, memberi mereka harapan terus diambil lagi. Dia terus membantai Yuki dan Josh dengan cara paling mengerikan cuma karena dia bisa. Setelah semua kematian itu, Eric berpikir apa ayahnya bakal bangga dengannya. Dia rasa tidak bakal bangga, tapi itu tidak membuat dia berhenti menikmati kengerian itu. Jadi kenapa harus berhenti? Kenapa tidak sekalian bunuh ibunya karena menyimpan kekuatan ini lama sekali? Dia mencoba menusuk ibunya pakai tiang bendera atau membuat dia kecelakaan, sampai dia dapat ide lebih besar. Dia menyandera ibunya buat memancing Nikki biar mereka bisa jadi The Streak dan Red Bolt lagi, dan Red Bolt akhirnya bisa menang. Karena memang Eric tidak pernah jago apapun selain jadi penjahat. Pas dia dapat apa yang dia mau dan membakar sisi muka Nikki, ibunya mengambil lampu dan menghantamkannya ke muka Eric sampai dia pingsan. Eric masuk ke mimpi saat dia masih kecil, bareng Angie yang sudah hancur mukanya, meledek Eric karena gagal lagi. Ini memotivasi Eric buat bangun dan jadi manusia yang lebih kacau lagi. Dia menjatuhkan batu bata ke polisi yang lewat, terus melacak pesawat yang ditumpangi ibunya buat kabur, dan dia melemparkan gergaji mesin ke mesin pesawatnya sampai jatuh menabrak jembatan. Semua ini kejadian pas Nikki masih pemulihan di rumah sakit. Nikki tidak bisa kontrol dirinya saat mendengar kabar pesawat ibunya jatuh dan tidak ada yang selamat. Nikki merasa bersalah sekali karena dia yang menyarankan ibunya naik pesawat itu. Pas lagi frustrasi, Eric muncul melayang di luar jendela, menikmati penderitaan kakaknya. Tapi itu belum cukup. The Streak dan Red Bolt harus duel final sekali lagi. Eric menulis di jendela rumah sakit pakai lip balm untuk bertemu di atas gedung kredensial sendirian. Kalau tidak, bakal lebih banyak orang mati. Gak ada pilihan lain, Nikki buka perbannya, pakai penyamaran, dan pergi ke atas gedung. Bukan buat berantem, tapi buat meyakinkan Eric biar dapat bantuan medis karena dia sudah gila.
Tapi Eric tidak mau dengar. Dia mulai menghantam Nikki habis-habisan sementara Nikki terus mencoba meyakinkan Eric betapa gila perbuatannya membunuh ibu, Angie, dan semua orang. Pikiran Eric memang sudah busuk sekali. Setelah Nikki babak belur, Eric terbang ke langit dan bilang kalau malam ini mirip saat dia menjatuhkan Angie ke air mancur. Terus dia mau melepas Nikki biar nasibnya sama. Tapi Nikki sempat memegang jubah Eric sebelum jatuh, memohon agar Eric berhenti. Tapi Eric tidak mau. Jadi Nikki mengambil gunting yang dia tempel di pergelangan kakinya. Karena dia sudah beri Eric setiap kesempatan buat berbuat benar, Nikki memotong jubah itu dari leher Eric. Nikki melihat Eric jatuh ke kematiannya sendiri sambil minta tolong Nikki buat menyelamatkannya. Eric pun mati. Segalanya jadi hitam. Selamat di neraka, Eric. Hari-hari berlalu. Nikki merenungkan momen-momen bahagianya bareng adiknya, cuma untuk mengingatkan dirinya sendiri soal monster yang adiknya pilih. Saat melihat jubah itu, meskipun kekuatannya sangat menggoda, Nikki memutuskan buat membakar jubah itu dan mengakhiri ceritanya. Oke, kuharap kalian suka videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.